Orang gini. Nah, pas kita lewat, dia langsung berubah begini. Jadi ngadep ke kita gitu. Itu mata tuh setengah copot gimana sih? Jadi ngewer-ngewer gitu gelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcastnya Lupus Musik Studio dalam cerita misteri. Kali ini bintang tamu kita dengan Bro Anggit, dengan menceritakan kisah-kisahnya yang dia alami sendiri ya waktu itu. Ya, apa kabar Bang Anggit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Bang Anggit? Ngasih buka apa sih, Om? Iya, lagi ngasih buka apa-apa, lagi free aja. Main musik juga lagi nggak pre ya. ada. Lagi nggak ada yang ngajakin main musik. Dengar-dengar punya cerita mistis nih Bang Anggit. Iya, ya cerita ya pernah sih ngalamin. Udah ngalamin tuh kapan Bang Bro Anggit? Udah lama banget sih. Udah lama banget. Deketin aja mic-nya mungkin. Udah lama banget. Udah lama. Itu masih udah bertahun-tahun sih. Tahun-tahun. Ya, silakan Bang Anggit, boleh cerita. Iya, jadi awalnya itu bulan puasa sih ya, tepatnya di bulan Ramadan. Itu lagi pulang traweh. Sehabis traweh kita pulang. Itu posisinya tuh emang serem banget sih. Kebun-kebun, terus ada taman tabinya juga. Ada kali kecil, terus ada pohon-pohon pisang. Itu kejadiannya pas kapan weh? Bulan puasa. Belum puasa pulang taraweh. Iya, Pulang taraweh. Itu di mana? Kali Suren. iya di Kali Suren. Sawangan. Kali Suren tuh Arko Oh, masuknya Arko, masuknya Arko. Ya, silakan Bang Anggit. Iya di Kali Suren, perumahan Parung Permata Indah. Jadi kita tuh pas pulang pulang terawih itu sendirian, posisinya tanpa sengaja sih ngelihat makhluk halus sejenis pocong gitu lagi mepet di pohon pisang. Kalau dilihat-lihat sih dari kondisi fisiknya tuh pocongnya tuh mukanya hancur banget, Om. Parah sih, matanya tuh hampir keluar darah di mana-mana. Nah itu pas mau jalan lagi itu sempet kayak kaku, berapa detik tuh sempet kaku karena saking takutnya kali ya. Nah, itu kan kejadiannya bulan puasa. Setahu gua Bang Anggit, bulan puasa kan setan di kayaknya di penjara Iya, gitu. diikat gitu ya katanya ya. Mikir Iya katanya kan kayak diikat gitu kan. Itu Bang Anggit itu jalan sendiri dari pulang terawih ya. Iya, Pulang terawih itu keadaan jalan dan sekitarnya tuh seperti apa? sunyi, sepi banget, Sunyi. sepi ya Tahu pokoknya. jam berapa itu jauh? Kan kita kan kalau ya standar mah jam 9 baru pulang gitu ya terawih ya. Nah itu sempat nongkrong-nongkrong dulu di masjid. Nah itu kebetulan tuh udah malam banget. Nah biasanya tuh lewat jalan lebar, cuman mau motong jalan kan lebih deket, lewat jalan setapak gitu komblok. Ya udah apes dari situ ketemu yang namanya makhluk halus kayak gitu. Itu Bang Anggit ketemu makhluk apa? Pocong. Pocong. Maka dari situ tuh udah paling takut dah sama pocong tuh dari habis ngeliat itu. Sempet ke bawah-bawah juga kalau lagi tidur kan sering sama guling tuh, jadi kayak suges halu gitu, takut berubah jadi pocong apa segala macem gitu. Nah, saat Bang Anggit sedang diperlihatkan makhluk spiritual kayak seperti itu, perasaan Bang Anggit gimana? Takut. Takut. Iya, mau kabur nggak bisa. Mau kabur nggak bisa. Iya. Nah, dengar-dengar Bang Anggit pernah merasakan juga apa namanya di rumah Bang Anggit yang sedang Bang Anggit alami waktu di Muria apa Di Meruya tuh di Jakarta, Muria ya. Jakarta Barat. Boleh cerita Bang Anggit? Ngerasanya sih cuman bisa ngerasa sih waktu itu. Tuh kan rumahnya gede, tingkat juga, dan ada beberapa kamar tuh banyak yang kosong. Ya namanya rumah udah kosong bertahun-tahun, mungkin yang namanya penunggu pasti ada sih, tapi nggak kok rumah kosong juga, rumah-rumah kita juga pasti ada penunggunya. Itu ngerasanya sih badan tuh lemes, mau muntah tapi nggak bisa-bisa, kepala pusing, kok kayak panas dingin gitu dah.
Yang Bu Anggit itu rumah itu emang rumah besar. Ya, Bu Anggit bisa di rumah itu gimana ceritanya? Jadi abang punya bos. Nah, bosnya itu nyuruh abang buat nungguin rumah itu saat sekalian kayak ngerawat lah biar nggak kumuh gitu rumahnya. Emang keadaannya sih pas pertama kali masuk tuh kumuh banget. Debu kotoran itu, ih, namanya sarang laba-laba tuh di mana-mana ada. Apa yang Bu Anggit rasakan di rumah sekitar gitu? Yang paling sering? Paling sering ya itu doang sih ngerasain pokok di bagian atas tuh ngerasain Oh, tuh. rumahnya tingkat, Iya, rumahnya tingkat besar oke. lantai 3 sih. Seperti apa itu rumahnya? Pokoknya ya rumah-rumah kayak apa sih? Diketin lagi, Bu. Rumah kayak kapling ya sebutannya, kapling itu ya mbak. Kalau rumah-rumah gede gitu emang gede banget sih, emang gede banget itu rumahnya. 3 lantai, satu lagi tuh balkon gitu. Nah, katanya AC nyala. Iya, AC Gimana nyala. ceritanya? Tiba-tiba AC nyala sendiri. Mm-mm. Itu sih parah sih, itu di kamar yang ibu ya, ibu bos itu, kamar Itu anak-anak emang kosong di lantai atas. semua kosong Kecuali kecuali di lantai bawah. Di Itu kamar kita tuh sama bapak sama anak tuh tidur di situ. Kalau di bagian atas emang kosong, paling cuman ya lampu doang nyala. Nah itu kondisinya lagi nyari apa ya ke atas. Nah itu tuh tiba-tiba AC nyala sendiri om. AC nyala sendiri tuh, dimatiin nggak bisa, tetap nyala juga. Wah itu nggak tahu dah tuh apaan tuh maksudnya itu. Nah, mungkin jin-jin situ kali. Emang kalau misalkan itu ya paling cuman ngasih tahu doang kalau dia ada gitu. tapi Bu Anggit selama tinggal di sana, maksudnya aura-aura yang paling ibaratnya seram itu. Itu lantai berapa? Ada rumah itu lantai Ada lantai 3, ada lantai 3. balkon. Nah, itu paling seram di lantai berapa? Itu paling serem itu di ini lantai 2, cuman ada pintu belakang tuh menuju lantai 3 tuh ya, balkon. Itu dulunya tuh kamar supir. Cuman jadi gudang. Tuh nggak ada lampunya itu. Siapapun yang masuk ke situ dia mau bisa ngerasain atau enggak, pasti bisa ngerasain. Energinya kuat banget sih. Tuh, paling serem sih di daerah situ doang lokasinya tuh. Yang gudang itu bekas kamar supir itu. Nah, balik lagi nih kita ke cerita-cerita Bu Anggit kan, yang tadi ketemu Poci, yang kedua di rumah apa? Meruya. Murah Muruya di kebun jeruk Iya, kebun jeruk. kebun jeruk Jakarta Barat. Ini katanya punya cerita sedang main gitar sama temen. Ya, main gitar ada suara yang si Tila itu. Oh iya, ini mah di sini nih lokasinya nggak jauh nih dari studionya Lupus Studio nih, nggak jauh banget sih. Kan ada sekolah SD, nah itu di belakang SD rumahnya. Nah, boleh ceritain Bu Anggit tiga Iya. ceritanya nih. Itu jadinya awalnya kita gitaran berdua sama temen kita si Tile. Itu lagi ngopi-ngopi aja biasa, terus bikin-bikin lagu. Itu udah dari jam 9-an deh, jam 9. Itu kejadiannya malam apa siang? Malam. Malam. Itu dari kita mulai jam 9 dah tuh nongkrong-nongkrong di situ. Nggak terasa kan sampai larut tuh sampai jam 12-an. Tuh tiba-tiba kayak ada suara ayam pitik. Ayam pitik. Iya, cuman kan kata orang-orang gitu ya, kalau ada suara ayam pitik tuh nandain katanya ada sosok makhluk halus tuh kayak kuntilanak gitu. Nah, Bu Anggit tahu nggak misalnya di sekitar situ ada yang miara ayam, ada kandang ayam? Nggak ada. Ada nih, ada yang miara ayam. Heeh. Tapi pada saat itu tuh nggak ada anaknya. Nggak ada anaknya. Iya, indukan doang itu sama jantanan, tapi belum ada anaknya. Nah, pas Bu Anggit lagi main gitaran berapa orang tuh Bu Anggit? Berdua doang. Berdua doang. Iya. Nah, saat bunyi ayam pitik berbunyi, Bu Anggit gimana reaksinya? Jadi kan sama teman nih berdua, saling tanya, lu denger nggak suara pitik? Iya gue denger. Udah cabut, udah nggak beres nih gitu. Udah akhirnya pada cabut aja. Emang itu lingkungan itu terkenal emang paling serem sih, paling serem banget sih dia di Pondok Cabe tuh, dia serem. Dulu pernah ada isunya itu ada babi ngepet di situ, ada pernah. Terus orang tabrakan bajunya itu dibuang di situ pernah juga. Malamnya tuh jadi angker banget tuh tempat. Nah, balik lagi ke cerita pertama Bu Anggit. Pas Bu Anggit ketemu Poci itu jaraknya berapa meter kira-kira? Deket banget sih,
paling Itu jalan setapak. iya jalan setapak. Jalan setapak itu kanan kiri apa? Kirinya perumahan, Perumahan tapi perumahan kayak kosong gitu. kosong. Kosong banget emang, ya orang rumah kosong. Hmm. Ada berapa rumah ya, 3 lah itu kosong. Nah ini jalan setapak, ini kali. Nah ini udah nih di sininya nih, ini udah ada pohon-pohon pisang di situ. Ya paling jaraknya dari sini ke sini dah, ya dari sini ke Om dah, agak sana lagi. Deket banget sih itu jaraknya, deket banget, jelas banget makanya ngelihatnya. Itu saat Bung Anggit sedang berjalan dan melihat ya makhluk seperti itu, membelakangi apa mendepani? Dia kayak nyerong. Iya, nah pas Coba boleh diperagakan Bang Anggit. ya, ini Gimana? kan kita jalan nih. Heeh. Nah ini posisi pocong ya, ini baik kata pohon pisang nih ya, ini pohon pisang, jadi dia begini nih, nyerong gini. Nah pas kita lewat, dia langsung berubah begini, jadi ngadep ke kita gitu. Makanya pas dia lagi ngadep ke kita langsung wajib itu. Itu emang Bu Anggit tuh emang benar, maksudnya itu melihat benar-benar itu Jelas. dia, Jelas banget, ya. jelas banget sih itu. Wajahnya Iya jelas banget. seperti apa? Kekaruan. Hancur. Seperti di film-film Oh. wajah kurang Lebih serem sih. lebih serem Lebih serem. Itu mata tuh setengah copot gak sih? Jadi ngewer-ngewer gitu gelanjutan. First time itu pertama kali ngeliat namanya makhluk halus tuh kayak gitu tuh, pertama kali. Gak mau lagi sih namanya diliatin lagi tuh, gak mau. Nah, selama Bu Anggit dilihatkan seperti itu, makhluk seperti itu, pas sampai rumah gimana reaksinya? Pas sampai Kebayang-bayang. rumah, kebayang-bayang. Bayang-bayang. Itu kan tidur kan ada 2 kamar. Itu biasanya tidur di kamar tengah itu sendiri. Itu sampai ngumpet-ngumpet ke ibu. Saking takutnya tuh yang namanya kita tidur kan selalu meguling. Itu guling sampai dijauhin. Berarti trauma lah. Iya, gitu ya, trauma banget. trauma banget. Tuh kemana-mana pokoknya minta anterin. Kamar mandi, ke belakang gitu, ke dapur itu pasti minta anterin. Saking takutnya. Nah, pada saat itu Bu Anggit itu nggak ngomong gitu jangan lewat situ. Itu berapa kali? Berapa kali anak-anak ngajakin, "Git lewat sini aja." Enggak mau, enggak mau. Itu kita nggak cerita ke Nggak cerita. anak-anak. Takutnya anak-anak juga pada takut ya kan. Nah, Jadi ya muter aja terus, muter gitu lewat jalur yang gedean. Itu kan emang jalanan setapak itu kan emang Setapak itu. potong jalanan doang. potong jalan, lagi potong jalan. Iya, jadi lebih deket aja lewat situ kalau ke rumah. Tapi habis kejadian itu udah nggak berani lagi lewat situ. Takut. Oke, itulah cerita dari Bung Anggit yang ketemu Poci. Pertama ketemu Poci, kedua di rumah besar di Meruya, yang ketiga sedang main gitar. Oke, terima kasih Bung Anggit, makasih Bung Anggit. Oke, makasih siap. udah podcast di Lupus Musik Studio. Sama-sama Om. Makasih kalian yang sudah nonton dan subscribe, dan kalian juga like and komen. Makasih semua. Semoga sehat panjang umur selalu. Terus pantengin di channel podcastnya Lupus Musik Studio, Ngarang Ngidul dan Misteri. Oke, Bu Anggit, makasih, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.